Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mitra Auliasoft dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Wibowo TV channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereviewkan atau mendemokan program akuntansi keuangan Koperasi Desa Merah Putih yang versi KSU. Jadi ini aplikasi KSU adalah aplikasi serba usaha yang cocok digunakan untuk pencatatan akuntansi koperasi Desa Merah Putih. Jadi nanti di sini sudah langsung bisa menginput data yang unit simpan pinjam, unit toko, unit apotek, klinik, dan lain sebagainya dalam satu aplikasi. Oke, langsung saja kita ke folder aplikasinya. Nah, ini dia folder aplikasinya. Kita langsung buka. Oke, kita klik apli. Nah, kita login. Nah, oke. Login, kode jabatan admin, password admin. Nah, oke. Untuk yang aplikasi serba usaha, yang koperasi serba usaha untuk desa ini adalah pencatatan untuk beberapa unit usaha di koperasi unit desa, bukan yang di koperasi Merah Putih ya. Jadi kemarin ada permintaan satu aplikasi itu bisa nggak Pak dipergunakan untuk semua unit usaha. Nah, seperti halnya pertemuan saya yang sebelumnya, video saya yang sebelumnya ini ada tutorial aplikasi untuk koperasi Merah Putih itu untuk yang koperasi induknya. Jadi aplikasi yang induknya, nah kalau untuk yang induk itu tidak bisa digunakan untuk menginput semua unit usaha. Jadi kalau ada permintaan satu aplikasi untuk semua, nah ini jawabannya. Tapi terkadang ada juga yang meminta aplikasinya itu yang induk pencatatan sendiri, terus nanti masing-masing unit usaha, unit toko, unit apotek, klinik, dan unit produksi itu masing-masing dia punya aplikasi tersendiri karena memang beda penanggung jawabnya. Nah itu bisa. Nah untuk yang saat ini akan kita terapkan adalah yang kita mau demokan adalah yang untuk semua unit usaha dalam satu aplikasi. Nah caranya di sini kita ke map hijau daftar anggota simpanan. Nah caranya seperti ini, kita caranya klik tambah. Nah, lalu di sini input nama anggotanya, kita masukkan data anggota untuk memasukkan data simpanan pokoknya. Nah, kita masukkan namanya misalkan Edi Susanto misalkan. Tempat tanggal lahir Gresik 01121980 misalkan. Alamat RT 001 RW 016. Telepon kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik misalkan. Nah, setelah itu di sini klik jenis kelamin laki-laki menikah, lalu di sini klik nomor rekening, pilih simpanan pokok. Nah, oke, simpanan pokok, terus di sini NPA-nya diisi sesuai dengan nomor urutnya.
Ctrl C, langsung masukkan di sini, Ctrl V. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, sudah tampil atau sudah tersimpan datanya simpanan pokok. Nah, untuk simpanan pokok ini sendiri adalah simpanan untuk modal yang diperoleh dari anggota. Nah, dia bisa dinyatakan sebagai anggota apabila sudah membayar simpanan pokok. Simpanan pokok ini iuran sekali di awal sebagai syarat menjadi anggota. Dan untuk yang selanjutnya itu ada namanya simpanan wajib dan itu harus dibayarkan setiap bulan oleh anggota. Nah, sekarang kita buatkan rekening simpanan wajib dulu. Untuk setorannya nanti ya setelah ini. Caranya sama, klik tambah. Nah, sekarang cari data lama. Cari yang namanya Edi Susanto. Nah, ini dia. Klik selesai. Lalu di sini diklik tanda nomor rekeningnya, kita pilih simpanan wajib. Lalu kita klik simpan. Nah, sekarang klik tambah lagi untuk membuatkan rekening simpanan sukarela. Caranya sama, klik tambah, cari data lama, Edi Susanto. Nah, ini dia. Atau kalau di sini bisa juga disortir via nama Edi Susanto. Nah, akan muncul satu nama sudah memiliki dua rekening, yaitu simpanan pokok dan wajib. Nah, sekarang kita buatkan yang rekening simpanan sukarela. Nah, sini klik sukarela. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Lalu exit. Exit. Sekarang ke map hijau lagi, transaksi tabungan. Caranya klik tambah. Di sini pilih atau dicari datanya. Di sini ada 3 titik di kolom ini. Nah, diklik. Lalu dipilih Edi Susanto. Nah, masukkan yang simpanan pokok dulu, diklik. Nanti satu persatu kita transaksikan. Selesai. Oke, lalu enter. Untuk sandi transaksi setoran awal simpanan pokok adalah 175. Nah, cari aja di sini, Pak, untuk kode sandi transaksinya. Oke, lalu enter. Misalkan 1 juta. Nah, enter, lalu klik simpan. Klik tambah lagi untuk input data simpanan wajibnya. Nah, cari yang Edi Susanto simpanan wajib. Nah, ini dia. Selesai. Oke. Untuk sandi transaksinya untuk simpanan wajib 174. Nah, ini dia. Enter, masukkan 25.000. Misalkan 25.000 per bulan. Nah, lalu klik simpan. Nah, sekarang klik tambah lagi untuk menginput data setoran simpanan sukarelanya. Caranya klik tambah. Cari data lagi yang simpanan sukarela ini. Nah, oke, selanjutnya klik selesai. Oke. Nah, sandi transaksi setoran yang sukarela adalah 171 untuk setoran awalnya. Nah, ini dia. Misalkan 1.500.000. Lalu kita klik simpan. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita coba transaksikan bagaimana kalau setoran berikutnya simpanan wajib ataupun simpanan sukarela, apakah sandinya tetap sama 171 beda. Nah, 171 ini adalah setoran awal, nanti setoran berikutnya simpanan sukarela itu 111. Kita praktekin, klik tambah. Cari yang simpanan sukarela. Selesai. Oke. Enter. Nah, kita langsung kita cari di sini sandi transaksi. Nah, ini setoran tunai. Jadi bukan setoran awal lagi tapi jadi setoran tunai 1.500.000. Misalkan kita tambah 2 juta. Maka di bawah akan muncul saldo tabungan adalah 3.500.000.
Oke, klik simpan. Intinya nanti setiap transaksi yang mau di input di sini, klik tambah dulu, baru nanti kalau simpanan pokok atau simpanan sukarela, nanti di sini dicari sandi transaksinya. Nah, seperti ini. Kalau penarikan nanti sandi simpanan sukarela untuk penarikan yaitu 211. Nah, kita praktekin lagi, klik tambah, cari simpanan sukarela, selesai. Nah, setelah itu di sini sandi transaksinya, cari yang 211. Nah, ini dia pengambilan tunai simpanan sukarela. Terus misalkan 200.000. Nah, sisanya adalah 3.300.000 rupiah. Klik simpan. Oke, selanjutnya exit. Terus ada pertanyaan bagaimana cara menginput data simpanan deposito bila ada anggota yang ingin menyimpan dananya sebagai simpanan deposito. Nah, oke, kita buatkan caranya exit. Kita masuk ke sini lagi, daftar anggota simpanan. Caranya sama, klik tambah. Terus di sini cari datanya. Misalkan tadi yang Edi Susanto mau input atau mau nyimpan deposito. Nah, ini dia simpanan sukarela. Kita klik di sini. Oke, ketemu. Lalu di sini masukkan tanggal jatuh temponya. Misalkan untuk 1 tahun berarti 14.05.2026. Terus di sini diklik pilih yang deposito sejahtera, ini nomor 18. Ini adalah deposito 1 tahun. Terus di sini dimasukkan kode atau nomor rekening simpanan sukarelanya. Nah, ini ya yang di bawahnya ini. Langsung kita ketikkan. Kosong. Oke, nomor rekening pinbook atas nama Edi Suwanto. Nah, ini. Nah, ini ada kurangnya, namanya Edi Susanto. Nah, seperti ini. Lalu kita klik simpan. Oh, kita nggak jatuh temponya tadi terhapus 14.05.2026. Nah, sekarang kita klik simpan. Oke, kita edit dulu, tadi ada kesalahan namanya. Kita edit lagi sebentar. Nah, oke, selanjutnya exit. Lanjut kita ke transaksi tabungan lagi untuk menginput setoran depositonya. Caranya klik tambah, di sini cari rekening yang deposito mana? Ini dia. Deposito sejahtera 12. Nah, ini bisa digeser. Nah, ini dia. Lalu klik selesai. Lalu di sini pilih sandi transaksinya setoran tunai deposito 12 bulan. Sekarang enter. Misalkan 50 juta. Nah, terus selanjutnya kita klik simpan. Nah, seperti ini cara menginput data simpanan deposito berjangka 1 tahun. Nah, seperti ini. Oke. Lalu bagaimana caranya agar nanti ketika sudah waktunya jatuh tempo, kita bisa melakukan penarikan depositonya atau pencairannya. Nah, kita contohkan bagaimana caranya. Kita exit dulu. Nah, caranya kita ke menu tabungan, tabel anggota. Lalu di sini cari datanya. Nah, ini Edi Susanto yang deposito.
Oke. Nah, kita sesuaikan aja. Misalkan nanti sudah waktunya, ya berarti kita nggak perlu sesuaikan. Ini kita edit. Jadi seolah-olah hari ini sudah masuk tanggal jatuh temponya. Seperti ini. Nah, nanti ketika sudah waktunya jatuh tempo kan sudah nggak perlu diedit lagi ya. Jadi nanti sudah otomatis tanggalnya akan berjalan terus. Nah, ini seolah-olah ini sudah 1 tahun misalkan. Nah, sekarang kita klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita exit. Nah, setelah itu kita ke map hijau, pilih yang nomor 4, proses tabungan harian. Nah, seperti ini. Nah, caranya diklik all. Nah, pastikan proses tabungan berjangka ini tercentang. Lalu kita klik proses. Nah, deposito jatuh tempo nomor rekening ini gitu. Klik OK. Nah, ini dia. Klik OK lagi. Deposito jatuh tempo, data transfer otomatis ke transaksi tabungan. Oke, lalu klik OK. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang kita cek di transaksi tabungan. Apakah proses pencairannya juga sudah masuk di transaksi tabungan? Nah, ini dia. Ini pencairan depositonya. Nah, ini. Tapi di sini belum dilakukan pengambilan ya. Jadi masih proses pencairan aja di dalam sistem. Nah, kalau proses pengambilannya atau penarikannya seperti apa? Caranya sama, di sini klik tambah. Lalu di sini cari datanya. Nah, ini yang deposito, klik selesai. Oke, lalu di sini pilih sandinya. Pengambilan tunai deposito. Klik. Nah, ini otomatis sudah masuk nominalnya dan di sini saldo tabungan 0. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, sudah. Maka di sini akan muncul nominalnya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah pencairan, yang satunya adalah penarikan, pengambilan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau misalkan ada transaksi yang salah input, Pak? Apakah bisa diperbaiki? Dan bagaimana cara perbaikannya? Nah, ini kita tunjukkan. Misalkan ternyata hari ini tadi ada kesalahan penginputan gitu. Ya, salah satu contoh aja ini yang tadi pencarian salah inputnya, maka kita caranya untuk perbaikannya klik hapus. Nah, seperti ini. Kalau masih ada lagi silakan klik hapus lagi. Nah, terus yang bawahnya ini yang atas nama Ade Susanto semua kita hapus agar datanya balik lagi. Oke, seperti ini cara menghapusnya. Jadi kalau hanya satu, silahkan klik hapus. Setelah terblok hijau, tinggal lanjut dengan klik back. Nah, ini kalau sudah terblok hijau semuanya, nanti kita lanjut klik back seperti ini untuk menghapus permanen. Nah, saat menghapus, mengklik back ini tidak diperbolehkan mengakses data ini selama proses sedang berlangsung. Nah, itu artinya di komputer yang lain tidak boleh ada yang buka aplikasi saat menghapus data yang salah. Hanya satu aplikasi yang terbuka untuk menghapus data ini. Klik yes. Nah, oke, sekarang kita kembalikan lagi tadi datanya biar balik lagi. Oke, selanjutnya kita kembalikan lagi nominalnya ya, tapi tanggal jatuh temponya. Oke, seperti ini. Oke, sudah, kita klik exit. Kita cek lagi di tabel anggota tadi. Nah, oke, sudah kembali lagi ke 2026. Nah, seperti itu cara menginput data simpanan pokok, wajib, sukarela, dan
deposito. Selanjutnya bagaimana cara menginput data pinjaman. Nah, karena ini satu aplikasi untuk semua unit, maka unit simpan pinjam juga bisa langsung diinput di sini. Karena ini status sebagai aplikasi KSU ya, Koperasi Serba Usaha. Jadi bisa untuk menginput semua unit usaha bisnis koperasi desanya. Nah, caranya di sini di map merah, klik daftar anggota pinjaman. Kita contohkan, misalkan atas nama Edi Susanto tadi melakukan pinjaman. Caranya klik tambah, lalu di sini cari data tabungan. Nah, cari yang simpanan sukarela. Ini selesai agar kita tidak menginput data dari awal lagi supaya bisa langsung terisi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini klik nomor rekening, pilih pinjaman anggota. Nah, di sini klik tanda panah pada kelompok pinjaman umum. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya exit ke map merah lagi, daftar akad. Daftar akad ini caranya cari data Edi Susanto, selesai. Selanjutnya klik edit. Nah, untuk daftar akad ini yang perlu dicatat, jangan sekali-kali klik tambah ya. Jadi alurnya beda dengan yang lainnya. Alurnya yang pertama cari data dulu, baru klik edit. Nah, seperti ini. Baru masukkan besar pembiayaannya, misalkan 5 juta. Nah, misalkan pinjamannya itu bunganya 1,5% per bulan, 1,5% per bulan. Tinggal dikalikan berapa bulan mau diangsur. Misalkan 10 bulan, maka di sini silahkan diisi untuk besar jasa pinjamannya adalah 1,5 kali 10 sama dengan 15. Nah, seperti ini, lalu enter. Maka di sini akan muncul nilainya 750. Lalu pinjaman yang siklus yang keberapa? Di sini isikan misalkan 1. Enter, misalkan di sini jangka waktu 10 bulan. Nah, di sini pastikan flat, lalu klik bulanan. Otomatis di sini akan muncul wajib pokok dan wajib jasanya senilai 575.000 per bulan. Lanjut, kita klik simpan. Tapi nanti misalkan ada agunan, silakan masukkan di sini agunannya apa, terus nilai agunannya berapa, di sini langsung diisi juga. Selanjutnya kalau sudah klik simpan, kalau tidak ada langsung klik simpan seperti ini. Oke, selanjutnya exit. Step berikutnya adalah transaksi pencairan. Jadi tadi setelah memasukkan data anggota pinjaman, daftar akad untuk masukkan besar pembiayaannya. Lalu yang ketiga transaksi pencairan. Nah, transaksi pencairan di sini klik tambah, cari sandi transaksinya, pencairan piutang pinjaman. Nah, ini dia. 335. Selanjutnya di sini cari namanya Edi Susanto 5 juta. Terus jasanya 750. Administrasi atau provisi jika ada dimasukkan, kalau tidak ada langsung klik simpan. Kita contohkan di sini ada administrasi 50.000. Misalkan nih. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Data sudah tersimpan, klik OK, lalu kita exit. Untuk memastikan data pencairan ini sudah tersimpan dengan benar, caranya kita ke map merah, pilih transaksi pembiayaan nomor 5. Nah, di sini kita cari transaksinya. Nah, ini dia 5 juta pencairan piutang pinjaman Edi Susanto. Lalu 750 ini adalah pencatatan jasa pinjaman. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita klik exit. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apabila nanti di bulan berikutnya atau 1 bulan kemudian saatnya bayar angsuran, gimana caranya Bapak? Nah, sekarang saya tunjukkan caranya proses pembayaran angsuran. Kita ke map merah,
pilih yang nomor 4, transaksi angsuran. Nah, di sini caranya klik tambah. Di sini cari datanya. Edi Susanto, selesai. Oke, lalu di sini klik angka 1 atau di sini sandi transaksinya dulu. Sandi transaksinya pilih angsuran pokok pinjaman. Nah, kalau nanti sudah waktunya bayar pelunasan, maka di sini silahkan pilih pelunasan pokok pinjaman. Ketika ada pelunasan yang belum waktunya, ketika ada pemotongan nanti pakai sandi pemotongan. Nah, kita tunjukkan angsuran pokok pinjaman. Lalu di sini angka 1 ini kita klik, otomatis di sini akan memunculkan nominal pembayaran tiap bulan. Nilainya 575.000. Lalu kita klik simpan. Oke, data sudah tersimpan. Nah, begitu cara menginput data angsuran. Oke, exit. Selanjutnya kita cek bagaimana kita melihat data pinjaman. Itu semuanya keseluruhan ada berapa, maka di sini kita klik ke map merah, jangan diklik tapi langsung kita arahkan kliknya di nomor 9, register pembiayaan. Selanjutnya klik laporan register pembiayaan, klik preview normal. Nah, di sini kita akan melihat sudah ada 3 nama yang melakukan pembiayaan, entah nama Rusdi, Aulia, dan Edi Susanto. Masing-masing di sini besar pembiayaannya sudah tertera 4 juta, 2 juta, dan 5 juta. Dan besar marginnya keseluruhan di sini juga sudah muncul. Yang tadi sudah bayar, nah ini 75.000 margin dan 500.000 pokok. Oke, untuk keluar kita klik ikon pintu keluar ini, tanda panah. Nah, sudah keluar. Oke, selesai. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan. Untuk yang simpanan, ketika mau melihat data simpanan, itu caranya ke register tabungan di sini yang map hijau. Nah, seperti ini. Klik OK. Sudah muncul tampilan seperti ini. Silakan diperhatikan, untuk 10 ini adalah kode simpanan sukarela. Kodenya 10. Nah, sekarang di sini klik, karena ini bulan Mei, kita klik Mei, lalu preview normal. Nah, seperti ini. Saldo akhir masing-masing semuanya sudah masuk. Dan total keseluruhan simpanan sukarela adalah 14.550.000. Oke, selesai. Kita keluar, klik ikon ini. Selanjutnya untuk simpanan pokok, itu kodenya adalah 0. Klik preview. Nah, maka yang muncul adalah data rekening simpanan pokok seluruh anggota. Misalkan nanti ada 100 atau mungkin 1000 anggota, semuanya akan tampil di sini jumlah nominalnya masing-masing. Nah, ini ada yang 100.000, ada yang 1 juta, dan totalnya karena di sini masih ada 3 anggota yang masuk, totalnya 2.100.000. Oke, keluar, kita masuk yang simpan wajib. Itu kodenya 0, rincian di sini pilih 02. Lalu kita klik preview normal. Nah, simpanan wajibnya di sini sama 25.000 semua kali 3, totalnya 75.000 atas nama Bagio, Aulia, dan Edi Susanto. Oke, selesai. Sekarang kita cek yang deposito. Nah, kalau yang deposito di sini kodenya untuk yang 3 bulan, yang 1 bulan itu kodenya 41. Terus yang 3 bulan kodenya 42. Yang 6 bulan kodenya 43. Yang 12 bulan kodenya 44. Nah, karena tadi yang kita input
hanya satu anggota deposito 12 bulan atau 1 tahun, maka kodenya 44. Di sini kita klik deposito lalu klik preview. Nah, seperti ini kita munculkan, maka nilai depositonya adalah 50 juta. Tanggal buka itu 14.05.2025, lalu tanggal temponya pencairan 14.05.2026. Nah, seperti ini. Untuk proses pencairannya tadi sudah saya tunjukkan caranya. Oke, selesai. Oke, selanjutnya bagaimana cara menginput data masing-masing unit. Caranya di sini ke map kuning transaksi keuangan. Caranya di sini klik tambah, lalu di sini pilih yang ke bawah. Nah, ini HPP gerai sembako. Nah, selanjutnya ini enter. Masukkan keterangannya biaya belanja unit toko desa misalkan. Enter, masukkan nominalnya 3.500.000, lalu klik simpan. Klik tambah lagi untuk yang apotik. Nah, ini apotik 81B, keterangannya biaya belanja persediaan apotik. Masukkan nominalnya 4.500.000, enter, lalu simpan. Klik tambah lagi untuk kita masukkan gerai klinik ya, klinik desa. Kita masukkan di sini. Oke, enter. Di sini keterangannya biaya pembelian obat di klinik desa. Persediaan ya, untuk persediaan. Nah, nanti bisa dilakukan penjualan. Enter, di sini masukkan nominalnya 2.600.000 misalkan. Enter, lalu kita klik simpan. Oke, klik tambah lagi untuk input data yang HPP gerai Cold Store X. Nah, seperti ini. 81F. Enter. Isi biaya pembelian persediaan. Cold Store X desa. Enter, misalkan 3.200.000, lalu klik simpan. Nah, untuk semua unit itu sama seperti ini caranya, nanti tinggal dipilih dan disesuaikan seperti ini. Kalau memang ada yang unit logistik dan mungkin ada unit yang belum tersedia di sini untuk kode sandi transaksinya, nanti silakan konfirmasi ke kami untuk kita buatkan atau kita sesuaikan kode sandi transaksinya, kita tambahkan gitu. Nah, selanjutnya untuk proses penjualan itu nanti seperti apa? Nah, nanti di sini sudah ada tersedia juga penjualan gerai sembako. Jadi nanti misalkan ada yang laku, persediaan barangnya unit sembako atau apotik, itu nanti bisa langsung ditransaksikan di sini juga, karena aplikasi ini adalah untuk KSU,
koperasi serba usaha dan semua unit usaha bisa masuk di sini. Cuman nanti bedanya untuk persediaan barang yang unit sembako dia tidak bisa detail ya di sini, jadi hanya transaksinya aja dia keseluruhan. Kalau nanti yang mau yang detail nanti ada di video berikutnya, nanti akan kita demokan untuk yang aplikasi pos kasir untuk kebutuhan unit usaha sembako, apotik, dan klinik. Nanti seperti itu. Oke, caranya kita klik tambah. Kita cari di sini untuk yang penjualan unit sembako, misalkan. Nah, itu 811. Nah, misalkan di sini penjualan barang toko. Enter misalkan 14.000. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, jadi nanti otomatis yang tadi ada nilai pembelian HPP-nya tadi di sini nanti nominalnya akan berkurang. Seperti itu persediaan investasinya ini. Oke, selanjutnya kita klik tambah lagi untuk penjualan obat yang di apotik. Nah, ini dia 812, maka ketika ada penjualan dia masuknya sebagai pendapatan. Kalau belanja tadi dia masuknya ke biaya. Jadi nanti prosesnya, alurnya, pendapatan setiap akhir bulan total keseluruhan akan dikurangi dengan biaya. Nah, itulah yang masuk ke laba. Seperti itu. Bila lebih besar biayanya, maka nanti labanya pasti minus. Tapi kalau lebih banyak pendapatannya, maka otomatis nanti plus. Seperti itu. Keterangannya penjualan obat di apotek 56.000 misalkan, enter lalu simpan. Kita tambah lagi di sini di kliniknya, penjualan obat di klinik. Enter misalkan 78.000, kita klik simpan, klik tambah lagi, lalu penjualan gerai cold storage, enter, diisi keterangannya. Penjualan barang cold storage misalkan 46.000, lalu klik simpan. Begitu dan seterusnya. Oke, selanjutnya apabila ada keperluan pembelian peralatan di masing-masing unit, itu seperti apa transaksinya? Seperti halnya kayak pengadaan komputer, printer, dan lain sebagainya, rak toko. Nah, itu caranya di sini klik tambah, lalu di sini pilih sandi transaksi pembelian. Nah, ini pembelian barang nih, pembelian barang di gerai sembako, klik enter, misalkan beli rak toko 6 juta. Oke, lalu klik simpan, klik tambah lagi untuk yang klinik atau yang apotik. Alah ini tadi ya. Nah, ini harus kita batal, klik edit, salah input 881.
801. Nah, seperti ini. Lalu klik tambah lagi, yang pilih yang untuk barang di apotik ya. Nah, ini misalkan beli peralatan medis di apotik, misalkan untuk cek kesehatan gitu misalkan. Nah, di sini silahkan masukkan 3.500.000, lalu klik simpan. Lalu yang di klinik atau yang di store X itu misalkan yang di klinik, misalkan beli kursi roda, pasien misalkan, nominalnya 3.400.000 seperti ini. Lalu kita klik simpan, klik tambah lagi untuk beli barang yang di gerai store X, misalkan beli freezer, misalkan 2.600.000 atau 2.800.000, lalu kita klik simpan, begitu dan seterusnya. Oke, kalau ada pendapatan seperti apa input datanya, kita cari di sini kode sandi transaksinya. Otomatis ketika kita melakukan transaksi penjualan, nah ini sudah masuk ke pendapatan. Jadi setiap lakukan penjualan maka langsung transaksikan menggunakan sandi penjualan ini, maka nanti otomatis dia akan masuk pendapatan. Nah, seperti itu. Oke, apabila kita dari koperasi itu menerima penyertaan dana dari APBD, APBN dan sebagainya, itu sandi transaksinya di sini sudah kami sediakan 841, 842, 843 seperti ini. Oke. Caranya misalkan ada dapat pinjaman dari bank, klik tambah 841. Nah, penerimaan pinjaman dari bank pihak ketiga, misalkan keterangannya, misalkan 80 juta, enter, lalu klik simpan, klik tambah lagi, misalkan ada penyertaan dari dana desa APBD atau langsung dana desa APBN 843, misalkan dana APBN dari pusat misalkan. Nah, nominalnya misalkan 150 juta, enter, lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Maka otomatis nanti semua yang kita transaksikan ini kita exit, kita lihat di laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan langsung bisa kita lihat neraca saldo. Nah, tampilannya neraca saldonya seperti ini. Nah, ini semuanya, ya, ini ada HPP masing-masing dan sudah ada pendapatan penjualan mari masing-masing semua. Nah, total aset keseluruhan sekian. Ini adalah neraca saldo tampilannya. Selesai, kita ke neraca lajur, kita buka caranya, klik neraca lajur, preview. Nah, seperti ini tampilan neraca lajurnya. Ini halaman pertama, halaman kedua, atau halaman terakhirnya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke neraca detail. Nah, nanti bisa langsung ditampilkan dan dicetak setiap saat bila diperlukan. Nah, seperti ini.
Jadi masing-masing datanya ketika kita input sudah langsung masuk ke laporan neraca. Selesai. Lalu laba rugi tahunan, review. Nah, dia tampilannya seperti ini. Oke. Selanjutnya selesai. Kita laba rugi detail, tampilannya sama seperti ini, cuman nanti yang ditampilkan adalah yang per bulan saja. Kalau yang tahunan itu adalah data dari awal tahun. Oke, selesai. Perubahan modal seperti apa tampilannya? Seperti ini. Nah, dia otomatis ada modal akhir bulannya itu minus 11 juta. Nah, biasanya kalau seperti ini maka sudah bisa dipastikan ini biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan. Gitu. Oke, selanjutnya selesai. Terus di sini neraca saldo tahunan tampilannya sama, cuman nanti yang ditampilkan adalah dia neraca saldo dari awal tahun sampai per tanggal bulan berjalan. Neraca lajur tahunan juga sama tampilannya, cuman nanti datanya yang ditampilkan adalah data 1 tahun ya, dari awal tahun sampai tanggal bulan berjalan. Oke, laporan arus kas keuangan. Nah, kita klik OK. Lalu di sini misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini proses data. Lalu kita klik preview. Nah, tampilannya seperti ini. Pinjaman, jasa sewa, dan semuanya semua sudah masuk di sini. Nah, ini yang di sini adalah dana masuk. Nah, totalnya dana masuk itu 633 dan dana keluar totalnya 152, maka tersisa 481 sekian. Selesai. Lalu di sini detail transaksi keuangan bisa kita lihat mulai tanggal 1 atau per hari ini saja, tinggal disesuaikan tanggalnya ini mau yang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang mau ditampilkan, lalu klik preview. Nah, ini dari transaksi keuangan semuanya sudah muncul rincian seperti ini, jadi nanti kita sangat mudah untuk membacanya. Nah, ini bisa dicetak dan dilaporkan kepada atasan apabila itu diperlukan. Oke, selesai. Lalu jurnal harian. Jurnal harian ini adalah transaksi yang terjadi dari A sampai Z, semuanya akan dimunculkan di sini. Ini bisa rank tanggal per hari ini saja juga bisa, atau dari awal bulan bisa juga. Nah, seperti ini. Maka nanti akan muncul dalam beberapa halaman. Oke, lanjut. Selesai. Lalu di sini buku besar. Nah, buku besar ini bisa kita lihat neraca. Di sini misalkan kita lihat kasir. Nah, ini misalkan dari 01 tanggal 1 bulan Mei, lalu kita klik bulanan. Nah, maka nanti akan muncul saldonya seperti ini, 481.217. Kita cek apakah benar di neraca saldo tadi 481. Nah, di sini sudah benar 481.217.333. Nah, seperti ini. Oke, begitulah proses input data koperasi serba usaha, satu aplikasi untuk semua unit usaha. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.